Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 1 Juli 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Tarian Dabus, tradisi Islam yang berasal dari Baghdad, Irak. Tarian Dabus menjadi salah satu tarian yang disoroti dalam acara Karnaval Abdau yang berlangsung di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis 28 Juni 2023. Tarian ini merupakan tradisi Islam asal Baghdad, Irak, yang mana tarian ini tersebar ke Indonesia seiring dengan penyebaran agama Islam. Hal itu diungkapkan oleh Hussein Tua Salamoni selaku Khalifah Dabus Negeri Tulehu. Ia mengatakan bahwa Dabus adalah salah satu budaya Islam pertama yang semata-mata memohon atau meminta keselamatan dari Allah. Ada spiritual tertentu yang seperti membaca ayat-ayat untuk kekebalan tubuh. Para pemain Dabus diwajibkan untuk mengambil air wudhu Khalifah Dabus, anak asli putra negeri Tulehu, Hussein Tua Salamoni. Tua Salamoni mengungkapkan bahwa tarian ini biasanya ditampilkan dalam acara-acara tertentu dan hari-hari besar Islam. Sementara itu, salah seorang pemain Dabus, Ari Kela, mengatakan bahwa tarian ini juga menjadi tradisi dari Geser, Kabupaten Serang bagian timur. Para pemain Dabus menusuk dada mereka diiringi tabuhan alat musik, tifa, dan nyanyian sholawat. Meski nampak mengeluarkan darah, namun menurutnya rasa sakitnya seperti gigitan semut saja. Diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Zailani. Ya, lalu dia sampai ke Maluku ini bagaimana? Desa pertama kali dia masuk ke Indonesia itu ke Aceh dulu. Aceh, kemudian ke Banten, lalu Blore Ternate, lalu Seram Timur, Tayando Seram Timur masuk. Nah, maknanya ini seperti apa Bapak? Nah, ini salah satu tarian budaya Islam pertama. Ini budaya Islam. Yang Dabus ini biasanya dibawa untuk acara-acara sunatan, acara perkawinan, hari-hari besar Islam, seperti hari raya yang ada sekarang. Sudah lewat sehari Idul Adha, warga Hualoi masih hadrat keliling kampung. Setiap datangnya Idul Adha senantiasa jadi momentum yang dielu-elukan khusus bagi warga muslim di Provinsi Maluku. Selain merayakan hari penyembelihan kurban, juga dijadikan waktu luang untuk sekadar pulang kampung demi berkumpul dengan sanak saudara. Tak cuma itu, banyak pula yang merindukan kenikmatan sekaligus terlibat dalam pertunjukan hadrat. Begitupun di negeri Hualoi, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat. Pantauan Tribunmomen.com, meski perayaan Idul Adha telah dilewati sehari lalu, ratusan warga Hualoi masih hikmat memperagakan hadrat keliling kampung. Mulai remaja, pemuda, dan orang tua, baik laki-laki atau perempuan, khusyuk melanturkan salawat sembari terus menggerakkan badan berlawanan arah. Hadrat dimulai dan diakhiri di Masjid Zainal Abidin dari pukul 15:50 waktu Indonesia Timur hingga pukul 18:20 waktu Indonesia Timur, Jumat 30 Juni 2023. Salah seorang pemuda, Ramli Tubaka, menegaskan perayaan Idul Adha bak bujur dalam sangkar apabila dilewati di perantauan. Momennya memang cocok untuk pulang kampung. Lebih spesialnya, hadrat senantiasa dilaksanakan 2 hari berturut-turut. Itu tradisi yang hanya ditemukan di Maluku. Ia mengaku beberapa tahun terakhir ini, warga Hualoi langsungkan hadrat selama 2 hari. Mungkin hikmah Idul Adha semacam tak ingin dilewatkan. Usai mengelilingi jalur-jalur yang ditentukan, rombongan hadrat masuk ke pelataran masjid dan keliling sambil membawa hewan kurbannya dan disembelih.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, Maluku Satu Rasa Salam Sarane Bersatu gelar balapan sepeda di Karangpanjang, Ambon. Maluku Satu Rasa Salam Sarane Bersatu atau M1RSSB menggelar balapan sepeda di sirkuit Mandala Remaja, Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu 1 Juli 2023. Ketua Panitia Open Turnamen Road Race Sepeda M1RSSB DPC Kota Ambon, Jimmy Abrahams, mengatakan balapan ini dimaksudkan untuk membangun bakat anak-anak di Maluku, salah satunya dalam olahraga sepeda. Dirinya berharap agar kegiatan ini bisa berkembang sampai ke taraf nasional. Sejalan dengan itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang M1RSSB Kota Ambon, Stefan Hetaria, mengungkapkan lomba ini dibuka agar anak-anak di Maluku tidak hanya berfokus pada permainan online di gadget, tapi ada ajang olahraga yang bisa mereka geluti. Harapannya agar event balapan sepeda ini akan terus berlanjut ke session berikutnya. Diketahui sebanyak 300-an pembalap dari 30 tim sepeda terlibat dalam event ini. Sebagian besar peserta dari Kota Ambon, tetapi ada juga dari Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah. Ada 7 kategori yang dilombakan, mulai dari eksebisi A, eksebisi B, anak remaja, umum lokal, dan umum open. Mereka memperebutkan sebanyak 39 piala dan 1 piala bergilir untuk tim yang meraih poin terbanyak. Juga ada 1 buah sepeda Wimcycle untuk tim juara umum. Ketua dari M1 DPC Kota membuka event ini untuk membangun kita punya adik-adik dia punya bakat. Bukan cuma di otomotif, motor, atau mobil, tapi juga ada di sepeda. Jadi kita punya event ini bukan cuma untuk saat ini, tapi event ini akan berterus sampai ke yang lain. Mungkin ajang ini sampai di sini saja, atau mungkin akan bikin lagi ajang-ajang berikutnya dari Open Turnamen ini. Kita akan bikin dia season 1, season 2, seterusnya ada. Kebetulan kata orang piala bergilir ini kita pakai piala ketua pendiri, jadi itu bisa dipakai DPC maupun DPD bisa pakai piala itu. Gelar karya siswa-siswi SD Impres 24 Ambon bikin tenun. Ada juga kerajinan tangan lainnya. Siapa sangka hasil karya sejumlah kerajinan tangan berbahan dasar tenun di SD Impres 24 Ambon ternyata buatan tangan para siswa. Mulai dari aksesoris, taplak meja, pakaian hingga kain tenun dibuat oleh siswa-siswi SD Impres 24 mulai dari kelas 1 SD hingga kelas 6. Semua hasil karya tersebut dipamerkan dalam gelar karya SD Impres 24 dengan tema merajut tenun dalam berbagai karya pada Sabtu 1 Juli 2023. Kepala Sekolah SD Impres 24 Ambon, Mariam Dasfodate, mengatakan gelar karya ini dimulai dibentuk kepanitiaannya pada Januari 2023 lalu. Sebelum membuat prakarya, para peserta didiknya dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang tenun. Mereka dibawa ke tempat pembuatan tenun, juga dibimbing oleh pengrajin tenun profesional, Tante Rina. Ia menjelaskan tenun Tanimbar menjadi pilihan dari sekian banyak tenun di Maluku, lantaran peserta didik didominasi keturunan Tanimbar. Menurutnya, pemilihan tenun Tanimbar agar peserta didiknya semakin mengenal budaya dan bisa melestarikannya dimulai dari kebudayaan mereka sendiri. Dia berharap kegiatan ini mampu menjadikan siswa semakin mandiri dan kreatif guna menghadapi tantangan selanjutnya di masa depan. Sementara itu, apresiasi datang dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ferdinand Taso, dan juga Ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta. Menurut Toisuta, kemampuan dan kreativitas siswa harus diasah dan terus ditingkatkan.
Diketahui hasil karya siswa-siswi juga dijual dan dapat dibeli oleh siapa saja. Tak hanya pameran, para siswa juga menunjukkan kemampuan menenun kepada para tamu. Ada pula tari-tarian dan fashion show busana Tanimbar yang ditampilkan. Aplaus sekali lagi bagi penampil Faisma. Saya lihat potensi dari anak-anak lembaga ini bahwa potensi yang ada di sini memang banyak orang daerah Tanimbar. Orang tuanya, ada beberapa gurunya, saya sendiri sebagai pimpinan dari Tanimbar. Jadi kita lihat memang potensi itu sudah jauh lebih bagus. Berarti kita melatih, mendidik, membina anak-anak ini dengan kreativitas mereka untuk ke depan mereka bisa mencari uang sendiri, mereka mandiri. Jadi saya berpikir kita malah diberikan anak untuk mereka sampai di SMA, SMP, sampai mereka keluar dari pendidikan, mereka sudah mendapat pekerjaan yang lebih layak. Baik Tribuners, bando yang saya pakai ini juga merupakan hasil karya dari anak-anak SD Impres 24 Ambon kelas 1 SD. Semoga kita juga semakin kreatif dan terus melestarikan budaya. Saya Tanita Patisina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatoh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.